kedudukan apa itu DPRD sesuai dengan Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintahan daerah, bahwa DPRD ini merupakan lembaga politik di daerah atau yang disebut politik di daerah. Nah, berasal dari mana atau pesertanya yang duduk di dewan ini? Dan sebagaimana ketahui bersama Bapak dan Ibu bahwa di gedung ini ada dua lembaga, Bu, Pak, serta Ibu. Yang pertama ada pimpinan dan anggota DPRD, dan yang kedua ada sekretariat DPRD. Dua lembaga yang berbeda yang mempunyai tugas dan fungsinya masing-masing. Sebelum ke sekretariat, terlebih dahulu akan saya sampaikan terkait dengan DPRD. Terus yang selanjutnya, bahwa pimpinan dan anggota DPRD sebelum duduk diambil sumpah menjadi anggota DPRD, terlebih dahulu ada tahapan yang harus dilalui, yaitu dia masuk dalam kepesertaan pemilu melalui partai politik peserta pemilu. Kalau saat ini sebentar lagi di tahun depan akan dilaksanakan pemilihan umum, yaitu pemilihan dari mulai presiden, DPD, DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten. Selanjutnya ini kami sampaikan struktur DPRD dan 46 anggota. Pimpinan DPRD ini dipimpin satu orang ketua, yaitu Bapak Rudi Lahdi yang berasal dari PDI Perjuangan, dan wakil ke-1 yaitu dari PKS, yaitu Bu Hajah Kokom Kumarian, dan dari wakil 2 itu Pak Haji Dede Ismail dari Partai Gerindra, dan yang ketiga itu Pak Haji Ujang Kosasi dari fraksi PKB. Dan dalam menjalankan keadministrasian ini difasilitasi oleh seorang sekretaris yang di dalamnya ada sekretariat seluruh pegawai di DPRD Kabupaten Temanggung. Para penanya yang telah menyampaikan beberapa pertanyaan, mungkin akan saya coba jawab dari penanya yang pertama dan yang kedua ini. Bagaimana susunan lembaga DPRD Kabupaten Temanggung? Bahwa sesuai dengan Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintahan daerah, karena DPRD ini diatur oleh Undang-Undang 23 2014, bahwa kedudukan DPRD ini sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang di dalamnya ada pimpinan dan anggota DPRD. Pimpinan DPRD ini sebanyak 4 orang, dan anggota DPRD ini sebanyak 46 orang. Nah, kelembagaannya itu dibantu oleh 6 alat kelengkapan yang tadi saya sampaikan, itu ada komisi, ada Bapemperda, ada Banmus, ada Banggar, ada Badan Kehormatan, dan ada panitia khusus. Nah, untuk panitia khusus ini alat kelengkapan yang bersifat ad hoc atau insidentil. Ketika pimpinan dan anggota dibutuhkan untuk membentuk alat kelengkapan pansus ini, diputuskan dalam rapat paripurna apakah sesuai dengan keputusan apakah perlu dibentuk pansus atau tidak. Ini dilaksanakan di ruang rapat paripurna ini. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa sistem demokrasi di lembaga ini yang setiap harinya dilaksanakan ada 2 sistem. Yang pertama itu berdasarkan musyawarah mufakat, dan yang kedua apabila tidak tercapai musyawarah mufakat maka dilaksanakan voting berdasarkan suara terbanyak. Mungkin itu kedudukan lembaga DPRD, ya, DPRD dan fungsinya. Sebagaimana tadi disampaikan, ya, ada 6 alat kelengkapan DPRD itu. Ada yang 5 ini bersifat tetap dan 1 ini bersifat ad hoc atau insidentil. Itu. Dan yang penanya dari yang ketiga ini
apa saja kegiatan reses ini, bahwa sesuai dengan PP 12 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib DPRD dan PP 12 2017 tentang hak administrasi dan keuangan pimpinan dan anggota DPRD diberikan ruang dalam rangka berkunjung ke daerah pemilihan. Nah, dalam 1 tahun ini sesuai dengan masa persidangan ada 3 kali reses, yaitu reses dalam rangka terjun ke lapangan ke daerah pemilihan. Nih, nantinya ada adik-adik barangkali ada anggota yang reses, silahkan disampaikan terkait aspirasi kebutuhan. Nanti setelah dilaksanakan reses selama 6 hari ini, nanti hasilnya disampaikan ke lembaga yang akhirnya ini menjadi program dan kegiatan, Pak. Barangkali kalau di sekolah kan ada yang sarana prasarana, Pak, bisa melalui anggota itu melalui penjaringan dari reses. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Anindya Zakia Meira dari kelas 8C. Izin bertanya, berapa lama masa jabatan DPRD? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Alisa Dengharani, saya dari kelas 8D. Izin bertanya, ada berapa jumlah komisi DPRD di Kabupaten Kuningan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kunako Wicaksana dari kelas 8G. Izin bertanya, apa saja syarat-syarat untuk menjadi anggota DPRD? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zalika dari kelas 8E. Sebelumnya izin bertanya, apa saja kewenangan anggota DPRD Kabupaten Kuningan? Baik, terima kasih. Wassalamualaikum. Itu berapa masa jabatan pimpinan dan anggota DPRD berapa lama, bahwa sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 ini dijelaskan di dalam pasalnya, termasuk diimplementasikan dalam Undang-Undang Pemilihan Umum, bahwa masa kerja dari pimpinan dan anggota DPRD ini hanya 5 tahun. Jadi nanti ketika sudah 5 tahun, nanti bisa mencalonkan kembali, ini tergantung dari partai yang mengusungnya. Jadi untuk masa jabatan ini hanya 5 tahun sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan dari peraturan KPU. Yang selanjutnya ini dari penanya yang kedua, ini ada berapa jumlah komisi yang tadi setelah ini saya paparkan. Ada 4 komisi yang membantu pimpinan DPRD. Yang pertama yaitu komisi 1, yaitu bidang pemerintahan perundang-undangan, itu berada di komisi 1. Yang kedua itu komisi 2 bidang ekonomi, yaitu membawa bidang ekonomi dan pertanian di sana di komisi 2. Dan yang ketiga itu komisi 3 bidang pembangunan. Jadi jalan, jembatan, saluran irigasi, tata ruang ini berada di komisi 3. Nah, untuk adik-adik yang menyangkut dengan pendidikan ini berada di komisi 4, yaitu bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial. Jadi ketika adik-adik nanti ada keluhan, masukan, ini bisa disampaikan melalui komisi 4. Dari penanya yang ketiga ini, apa saja syarat menjadi anggota DPRD? Ya, untuk syarat menjadi anggota DPRD itu pertama nih masuk terlebih dahulu melalui partai politik. Partai politik nanti ada persyaratan-persyaratan yang diatur di internal partai. Nah, apabila sudah memenuhi syarat, bisa diajukan pencalonan ke Komisi Pemilihan Umum. Nah, apabila sudah dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat, ini bisa diikut kontestan ini menjadi peserta sesuai dengan yang ditentukan, apakah di dapil 1, 2, 3, 4, dan 5.
Kalau di DPRD, kalau di wilayah di Kabupaten Kuningan ini ada 5 daerah pemilihan, Pak. Itu terbagi ke 5 daerah pemilihan dengan jumlah kursi 50. Jadi syaratnya itu harus masuk dulu ke keanggotaan partai politik. Nanti yang selanjutnya ini penanya yang berikutnya ini kewenangan DPRD ya. Kewenangan DPRD yaitu salah satunya itu tadi tugas dan wewenangnya telah saya sampaikan itu membentuk perda bersama pemerintah daerah, meminta laporan keterangan pertanggungjawaban. Ini nanti kinerja pemerintah daerah ini dinilai oleh DPRD ini. Nanti setelah menyampaikan hasil kinerja apa yang setiap tahun sampaikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 2019 tentang evaluasi dan penyelenggaraan pemerintah daerah ini, pemerintah daerah berkewajiban untuk menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban selama 1 tahun masa kerja. Nah, hasil dari laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah ini nanti dinilai oleh DPRD ini membuat rekomendasi berupa catatan-catatan strategis dalam rangka perbaikan penyelenggaraan untuk tahun berikutnya. Itu kewenangannya. Mungkin itu Bu MC yang dapat kami sampaikan. 19 sampai 2024 adalah Pak Nuzul Rahdi SE dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Beri tepuk tangan. Ya, terima kasih.